Recording in progress. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Dasar 1, Fisika Dasar kelas FD 10. Ada perubahan peserta kelas tadi malam, saya lihat. Jadi saya tidak tahu kenapa dari pengajaran mengubah kelasnya tadi malam. Jadi ada beberapa mungkin kalau Anda bisa cek di semester Anda, jangan-jangan Anda tidak masuk dalam kelas ini gitu ya. Tapi biasanya kalau tidak masuk, tidak tahu apakah bisa presensi atau tidak tadi. Ya. Jadi pastikan kalau Anda sudah terdaftar di kelas ini dan kalau Anda kalau terkait dengan Google Classroom, kalau Anda belum dapat invitasi, nanti mungkin saya akan kirim lagi, tapi lewat si master link untuk bagi yang baru. Yang lama mungkin ikut daftar yang lama sudah saya kirimi invitasi, tapi yang baru saya kirimi belum bisa berhasil. Jadi nanti mungkin Anda tinggal join di Google Classroom melalui link invitasi yang ada di si master. Mohon maaf, saya perkenalkan diri dulu saya ya. Nama saya mestinya Anda sudah tahu ya, karena ada dua pengajar, satu putra, satu putri. Yang putri Bu Ari Dwi Nugraini, itu nanti setelah UTS. Saya yang sebelum UTS, nama saya Mirza Satriawan. Bentar, mungkin saya perlu. Nanti kuliah saya lebih sering saya duduk ya, saya jarang berdiri. Karena juga ini saya tidak begitu suka dengan papan tulis ini. Juga lagi pakai spidol itu tidak begitu sehat sebenarnya. Jadi kuliah kita seperti sesuai dengan jadwal yang ada di Simaster, hari Senin dan hari Selasa. Senin jam 7.30, Selasa jam 9.30 ya. Yang ini 2 jam. Untuk informasi tentang silabus, buku paket, termasuk juga RPKPS, itu rencana pembelajaran 1 semester, Anda bisa lihat di Google Classroom. Ya. Buku paketnya juga ada di sana. Kita biasa pakai buku Halidi Resnik, edisi yang ke-10 atau ke-11 ya. Sekarang sudah ada edisi 11 ya. Anda tidak perlu beli bukunya, itu bukunya tersedia biasanya sering di-share umum itu ya, filenya itu ya. Memang itu bajakan kalau filenya itu. Kalau Anda mau beli aslinya juga bisa, beli e-booknya ya. Harganya mungkin sekitar $100 mungkin ya. Nggak terlalu mahal sih. Kalau Anda pakai buku yang tidak resmi ya isinya sama, nggak ada bedanya. Cuman ya masalah legalnya saya nggak menjamin ya, nggak tahu. Di Google Classroom Anda bisa lihat ada beberapa yang sudah saya posting ya. Di bagian tugas kelas, saya tadi pagi sudah posting buku fisika dasar juga. Ini buku masih draft, Anda bisa lihat dan Anda boleh download yang ini. Tapi ini buku ini belum dipublish, jadi mohon jangan disalahgunakan. Dan juga karena ini masih draft, mungkin masih ada salahnya. Ya. Serta tidak semua materi yang ada di buku ini itu diajarkan. Sebagian-bagian yang sebenarnya sudah terlalu advance sebagai tambahan, tidak perlu Anda pelajari. Kemudian yang kuliah ini kan sama semua di seluruh kelas, pakai PowerPoint yang ada, tapi saya tidak pakai PowerPoint yang ada di yang saya upload ini PowerPoint bersama. Ini mungkin tampilan di tempat saya dengan di tempat Anda berbeda ya. Sebenarnya bagi yang belum masuk, ada yang belum masuk ke Google Classroom ini? Tidak ada, semua sudah. Yang baru-baru juga sudah. Udah dapat linknya dari si master. Oh, berarti ya. Pesan yang saya kirimkan sebelumnya juga terbaca ya bagi peserta yang baru masuk. Karena perubahan kelasnya terjadi setelah saya mengirimkan linknya. Kalau sudah mestinya jumlahnya sekarang ada lebih dari 60. Oh ya, 67. Nah, bagi Anda yang bukan di kelas ini tapi ikut di kelas ini ya sebaiknya pindah di kelas yang karena nanti presensinya akan ikut di yang satunya ya. Tapi kalau mau tetap di Google Classroom-nya saya tidak melarang.
Di eh, jadi nanti semua materi akan saya upayakan saya rekam, maka saya pakai Zoom ini supaya mudah saya merekamnya. Ya. Eh, ada PPT bersama, tapi saya tidak akan apa namanya menggunakan ini. Anda bisa gunakan untuk belajar. Ini standar yang dipakai untuk semua dosen di mata kuliah ini eh, supaya ada keseragaman sehingga nanti kalau soal ujian itu basisnya yang ada di situ. Ya, tapi saya lebih suka untuk menjelaskan lewat papan tulis, cuman papan tulisnya nanti di situ. Ya, sehingga bisa nanti direkam dan juga bisa apa tulisannya bisa Anda dapatkan ya filenya ya, dalam bentuk file. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk mencatat, lebih baik Anda fokus pada perkuliahan apa yang saya sampaikan. Nah, terkait dengan perkuliahan ini ada beberapa hal mungkin yang terkait dengan etika dalam ruangan, dalam kelas ya. Yang pertama jangan bicara sendiri ya. Jangan bicara dengan temannya. Kalau bicara sendiri saya khawatir malah. Jadi jangan bicara sendiri, jangan bicara dengan temannya, jangan mengadakan konferensi juga di ruangan ketika kuliah berlangsung ya. Kalau ada yang tidak jelas, tanyakan saya. Kalau Anda punya keperluan, misalnya perlu diskusi atau apa dengan teman Anda terkait dengan masalah yang di luar pelajaran, lakukan di luar kelas. Anda boleh bebas keluar masuk ruangan ya, selama tidak mengganggu jalannya kuliah. Jadi ketika Anda terlambat misalnya silakan masuk juga ya, tapi jangan mengganggu konsentrasi yang lain. Suara sekecil apapun bisa mengganggu. Apalagi saya nggak pakai itu ya, itu nggak sampai ke sini biasanya ini apa namanya mikrofonnya itu ya. Jadi maka suara sekecil apapun bisa mengganggu konsentrasi temannya. Gitu. Jadi hargai apa namanya hak dari temannya untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Kemudian nanti akan ada PR-PR, ya PR-nya nanti juga PR bersama. Kuliah ini semuanya bersama. Ujiannya soalnya juga sama. Jadi Anda ikut kuliah manapun soalnya akan sama. Ya. Kuliah di kelas ini atau kelas yang lain sama aja soalnya. Hanya bedanya apa namanya? Mungkin materi-materi yang disampaikan di ruang kelas saja yang berbeda. Eh, apa tadi saya mau nyampaikan? PR nanti akan saya posting di Google Classroom ya. Jadi tidak saya sampaikan di perkuliahan. Jadi Anda harus sering melihat Google Classroom dan PR ya dikumpulkan seminggu biasanya. Misalnya PR-nya diposting di hari Selasa, nanti maka hari Selasa. Dan hari Selasa sebelum perkuliahan ya, saya tidak tahu nanti PR-nya hari Senin atau hari Selasa ya, karena ada yang bertugas nanti dosennya giliran yang bertugas buat PR. Tapi kalau misalnya di minggu itu ada PR, terus kemudian dikumpulkan di minggu berikutnya, maka sebelum perkuliahan harus sudah tersedia di sini. Ya, kalau Anda terlambat ya, kalau bisa titip PR-nya pada teman Anda. Kalau Anda mengumpulkan setelah kuliah, boleh juga saya terima. Tapi jangan mengumpulkan ketika perkuliahan sedang berlangsung. Jangan mengerjakan PR ketika perkuliahan sedang berlangsung. Walaupun saya tidak bisa mencegah Anda melakukan itu. Ya, ada biasanya teman. Tapi itu sangat merugikan Anda ya. Jadi Anda tidak bisa fokus pada perkuliahan malah mengerjakan PR. Kerjakan PR itu di rumah. Namanya juga pekerjaan rumah ya. Atau di kos ya kalau jauh dari rumah. Oke. Terus kemudian itu tentang PR ya. Jadi intinya ketika perkuliahan berlangsung eh, tidak tidak apa istilahnya kalau ada keperluan atau apa itu tidak mengganggu jalannya kuliah. Kalau Anda ingin ke belakang atau apa langsung saja, tidak perlu izin. Ya, saya izinkan, saya sudah memberikan izin. Anda bisa keluar masuk ruangan selama tidak mengganggu. Ya, pokoknya bukan sama tidak mengganggu. Jangan mengganggu jalannya kuliah. Ya, keluar biasa aja, pelan-pelan aja. Oke. Masuk juga pelan-pelan. Ya. Eh, itu tentang peran dan kemudian di apa namanya di Google Classroom itu saya juga posting eh, rekaman kuliah zaman pandemi dulu. Dulu banyak sudah membuat video, jadi itu bisa Anda manfaatkan ini yang di sini ya. Ada latihannya dan sebagainya silahkan dilihat ya. Walaupun nanti juga saya ulangi dalam perkuliahan ini ya. Kalau yang ini tidak akan saya tampilkan karena ini rekaman yang semester tahun lalu ya. Yang zaman pandemi aja, yang video aja yang saya tampilkan. Oke. Ini tampilannya di tempat Anda berbeda mestinya ya. Yang tampak tampak baru ini aja ya. Oke. Kemudian untuk perjanjian tentang nilai, ya. Jadi nilai dari kuliah ini akan terdiri dari nilai apa namanya tugas dan nilai UTS dan UAS ya. Jadi UTS dan UAS itu 35% sesuai dengan yang ada di apa namanya di RPKPS. Sisanya
itu berarti 30% lagi itu tugas. Jadi 15% itu tugas sebelum UTS, ya, dan 15% tugas setelah UTS ya. Jadi yang saya yang ini, ya. 50% itu nilainya dari bagian saya, 50% dari bagiannya Bu Ari Dwi Nugraha ini. Oke. Mungkin itu ya tentang perjanjian kelas. Ada pertanyaan? Tidak ada, cukup jelas ya. Ada, silakan. Kalau yang terlambat nanti absennya belakangan bagaimana? Oh, nggak terlambat. Jadi nanti Anda hadir, tadi nggak bisa absen, Mbak. Kalau nanti yang nggak bisa absen itu ini ya nanti setelah kuliah Anda memberitahukan saya. Kadang-kadang mungkin HP-nya tidak karena kalaupun saya tampilkan ini nanti di akhir itu nggak ada gunanya, biasanya nggak bisa juga masuk. Ya, jadi kalau udah lewat dari jamnya, screen apa istilahnya, scan ini juga nggak bisa. Walaupun sepertinya masuk, tapi biasanya sering kali nggak masuk dalam presensi. Maka nanti datang beritahu saya. Walaupun termasuk terlambat juga, beritahukan saya. Anda akan saya masukkan secara manual. Ya. Nggak usah khawatir nilainya sama juga ya, nggak ada pengaruhnya. Terlambat ataupun tidak terlambat ya. Anda terlambat, yang rugi Anda. Ya. Kalau merasa rugi ya, nggak tahu juga. Rugi tidak dapat bagian awal dari perkuliahan. Oke, jadi nanti maksimal mungkin 5 menit setelah mulainya. Jadi jam 8.35 ya. Sorry, 7.35. Saya tutup ininya ya, supaya tidak mengganggu. Karena saya nggak bisa dua-duanya ditampilkan. Oke ya, sudah. Ada lagi terkait dengan perjanjian kelas. Saya tidak tahu terkait dengan persyaratan presensi. Tapi tahun semester kemarin ya itu masih belum diterapkan batas 70%. Saya tidak tahu. Mungkin ada pengumuman dari apa? Dari MIPA, dari fakultas ke mahasiswa baru, apakah sudah diterapkan aturan kehadiran 70% dari total. Ini terkait dengan nanti boleh tidaknya seorang mahasiswa ikut ujian akhir gitu ya. Kalau zaman dulu sebelum pandemi, kalau kurang dari 70% tidak boleh ikut ujian akhir. Ya. Jadi merugikan ya. Ya, tapi memang aturannya membuat semacam itu. Tapi setelah pandemi aturan itu dicabut dan sampai semester kemarin masih belum total diterapkan. Ya. Artinya Anda masih bisa ikut ujian walaupun kurang dari 70%. Jadi tolong tarik tahu sendiri ya, apakah itu sudah diterapkan belum. Ya. Amannya lebih baik hadir terus. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kita mulai ya. Ya, kita akan belajar fisika. Ya. Fisika ini suatu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda, ya, benda-benda dan fenomena yang terkait dengan benda-benda tersebut. Benda-benda yang terindra. Mungkin saya kasihkan tambahan yang terindra dan fenomena-fenomena terindra, terindra yang terkait dengan benda tersebut. Yang terkait itu aja. Ya. Nah, saya minta maaf dulu, tulisan saya seperti itu. Saya tidak bisa memperbagusnya. Mungkin harus nulisnya pelan-pelan ya, tapi ya mohon maaf lah. Ya. Ini minimal kan ini direkam, jadi Anda kalau nggak mengerti tulisannya bisa mendengar dari suara yang saya ucapkan. Jadi fisika tidak akan mempelajari benda-benda yang tidak terindra, ya, yang tidak bisa dikuantisasi, tidak bisa diukur. Ya. Terindra itu kalau sesuatu yang terindra mesti bisa diukur, ya, bisa dikuantisasi. Kalau sesuatu tidak bisa dikuantisasi, tidak bisa diukur, maka tidak dipelajari dalam fisika. Ya. Nah, misalnya apa yang tidak bisa kita indra, tetapi juga tidak bisa diukur, ya ada juga ya. Jadi sebenarnya bukan yang terindra dan terukur juga, karena ada juga yang terindra tapi tidak terukur. Mungkin yang tidak terukur itu juga boleh dikatakan tidak terindra ya, hanya efek-efeknya aja yang terindra. Misalnya rasa senang,
itu nggak bisa diukur. Ya. Rasa marah, orang ini lagi marah itu saya nggak bisa ukur. Kemarahannya sekian persen itu nggak bisa. Ya. Terus nyawanya orang itu nyawanya sekian persen nggak bisa. Seperti kalau dalam game itu ada ini nyawa tinggal 10%. Jadi dalam fisika itu nggak ada. Ya. Nyawanya 10% nggak bisa di. Atau suatu yang goib ya misalnya kita ada jin, kita nggak bisa belajar tentang jin ya nggak bisa diukur. Ya. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu, warnanya seperti apa nggak bisa tahu, tersusun dari apa juga kita tidak tahu karena tidak terindra, tidak terukur. Ya. Itu tidak akan dipelajari dalam ilmu fisika. Jadi kita hanya belajar segala sesuatu yang bisa diindra sehingga bisa diukur dan semua fenomena yang terkait dengan benda tersebut, tetapi juga fenomena yang terindra dan terukur. Jadi karena itu dalam Islam, dalam fisika, apa namanya, semuanya itu ujung-ujungnya terakhirnya itu harus terukur. Ada pengamatan atau observasi, observasi yang ujung-ujungnya adalah pengukuran. Harus ada pengukuran. Pengukuran itu apa? Pengukuran yang dilakukan dalam fisika. Ya, pengukuran ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui fenomena-fenomena fisika yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan ya. Jadi fisika ini ada di hampir semua bidang selama bidang itu bisa diukur. Ya. Kimia betulnya bagian dari fisika. Geofisika juga ya, bagian. Ilmu teknik semuanya juga bagian dari ilmu fisika. Yang tidak masuk dalam bagian ilmu fisika itu matematika. Jadi matematika itu bukan fisika. Matematika itu hanya kembangan otak manusia, akal manusia yang terkait dengan bilangan dan abstraksi yang masih ada kaitannya dengan bilangan biasanya dan tidak harus selalu dikaitkan dengan suatu yang terindra. Ya. Jadi dalam matematika itu juga ada hal-hal yang abstrak yang tidak selalu terkait dengan yang terindra. Tetapi matematika dibutuhkan dalam fisika. Ya. Hampir-hampir sekarang ini Anda tidak bisa belajar fisika kecuali Anda mengetahui matematika yang mendukungnya. Ya. Jadi matematika ini semacam kalau ada dulu yang menyebutkan itu matematika itu adalah queen of science, queen ratunya. Ya, sedangkan fisika itu king of science, rajanya. Raja tanpa ratu nggak bisa ya. Jadi ini penting ratunya ini. Tapi dia bukan rajanya sains, bahkan bukan sainsnya itu sendiri. Ya. Jadi eh, itu terkait dengan matematika. Kalau Anda hidup zaman Yunani kuno, mungkin Anda tidak butuh matematika untuk belajar fisika karena di zaman Yunani kuno fisika itu hampir bisa dipelajari sebagiannya itu dengan hanya sekedar berpikir secara filsafatis saja. Ya. Tapi kalau zaman sekarang, terutama eh, setelah zaman Yunani kuno itu memang kemudian fisika harus terukur, harus ada kuantitasasi. Supaya apa? Kok kita melakukan pengukuran? Supaya kita kemudian bisa mengkaitkan antara satu fenomena fisika dengan fenomena fisika yang lainnya. Ya, supaya kita bisa lebih memahami, lebih mendalam terkait dengan satu fenomena fisika dengan fenomena fisika yang lain. Kaitannya terutama yang mau diketahui. Karena dengan mengetahui kaitan itu kita kemudian bisa memprediksi, bisa kemudian memanfaatkan dari fenomena fisika itu. Ya. Jadi fenomena fisika hampir ada di mana-mana, tapi kalau di dunia sosial humaniora tidak ada. Ya. Di, apa namanya? Yang di sebelah sana jalan di situ ya. Itu kebanyakan kan sosial humaniora. Kalau sebelah sini di game itu sebelah sini ini sains teknik ya. Sains teknik kedokteran itu semuanya mesti mengandung fisika ya. Sehingga orang yang belajar fisika itu kalau dia apalagi seorang fisikawan itu seorang yang bisa serbaguna, dia bisa bermanfaat di mana-mana. Kalau dia menguasai ilmunya, ya. Nanti ketika di masa depan kalau IT itu sudah menguasai dunia, AI bukan IT, AI ya, artificial intelligence ya, itu akan banyak perusahaan pekerjaan yang akan diambil alih oleh AI. Ya. Jadi yang perlu belajar fisika itu atau belajar ilmu teknik itu AI-nya saja. Manusia terus nanti kemudian menjadi tidak perlu. Ya. Jadi semua kerjaan-kerjaan yang sudah jelas rumusnya istilahnya, sudah rutin itu nanti akan di apa sih namanya? Diambil alih oleh AI. Ya. Itu perkiraannya nanti di masa depan seperti itu.
kecuali sesuatu yang baru. Karena AI itu masih sulit sampai sekarang ya. Saya nggak tahu di masa depan untuk menjadi periset, ya, peneliti. AI itu tidak bisa. Untuk membuat suatu inovasi itu masih belum sebagus manusia. Ya. Yang itu yang masih belum bisa digantikan oleh apa AI ataupun oleh robot. Ya. Jadi Anda beruntung kalau Anda kuliah di mana MIPA, karena MIPA itu di sana diajarkan ilmu yang mendasar yang nanti Anda bisa berinovasi kalau Anda menguasai ilmunya. Ya, yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Jadi Anda itu tidak bisa digantikan oleh AI. Tapi kalau teman-teman Anda yang kuliahnya di teknik, itu nanti bisa digantikan oleh AI. Mau merancang bangunan, merancang jembatan, jalan, tidak usah pakai insinyur. Serahkan pada AI saja. Ya. Dokter penyakit, ya, kalau dokter mungkin agak sulit ya, karena berhadapan langsung dengan manusia. Tapi mungkin sebagian besar dari tugasnya bisa digantikan oleh AI. Ya, tidak perlu banyak dokter nanti. Terus kemudian apa namanya membuat pabrik ya, di teknik kimia atau teknik mesin sudah nggak usah pakai insinyur teknik mesin ataupun insinyur teknik kimia. Kenapa? Bisa dilakukan oleh AI nanti. Ya. Karena semuanya sudah rumusnya semua sudah jelas. Bahkan hitungan dari AI bisa lebih baik daripada yang dikerjakan oleh seorang insinyur teknik gitu ya. Jadi mungkin nanti masa depan ke depan perkiraan saya ya, dan banyak orang yang perkirakan itu yang dibutuhkan itu orang-orang seperti Elon Musk gitu ya, yang ahli ekonomi tapi juga ekonomi itu juga ada bagian yang jadi bukan ekonomi yang biasa tapi ekonomi yang prediktif ya, yang inovatif itu mungkin belum bisa dilakukan oleh AI. Terus demikian juga yang fisika tadi yang bisa punya inovasi-inovasi itu yang masih belum bisa dilakukan oleh AI. Sampai nanti kalau suatu ketika AI sudah bisa berpikir seperti manusia, nah itu mungkin kita semua nggak dibutuhkan lagi di dunia. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Oke, kembali saya ke fisika tadi tentang pengukuran. Ya. Jadi kenapa kita mengukur tadi ya sudah jelas ya, nanti bisa diketahui hubungan antara satu besaran dengan besaran lain ya. Eh, jadi pengukuran dilakukan untuk supaya kita bisa mengkaji fisika itu sendiri juga, ya, mengkaji dan mengetahui fenomena hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lain. Yang diukur itu tentunya sesuatu yang punya apa nilai yang bisa diukur berarti dia punya nilai. Nah, kalau dia punya nilai berarti itu dia adalah sesuatu yang punya besaran besar, ya. Besaran ya, kuantitas ya, besaran. Ya. Ini istilah yang mungkin di SMA juga disebutkan besaran itu sesuatu yang punya besar, sesuatu yang punya nilai, sesuatu yang bisa diukur itu intinya ya. Bukan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Ini harus bisa diukur. Kalau dia tidak bisa diukur, dia bukan besaran. Ya. Di besaran. Nah, besaran fisis itu jelas harus sesuatu yang bisa diukur. Nah, mengukur itu apa? Mengukur itu membandingkan sebenarnya. Ya, membandingkan. Karena mengukur itu pada dasarnya apa? Ujung-ujungnya adalah kita mendapatkan suatu angka, suatu nilai, ya, yaitu membandingkan suatu objek yang diukur, ya, suatu besaran, ya, pada objek tersebut yang diukur, ya, dibandingkan dengan sesuatu yang dianggap sebagai standar, sesuatu yang dianggap sebagai standar, yang kemudian standar ini diasumsikan nilainya satu, ya. Dan satu ini kemudian disebut sebagai satu satuan, ya. Atau dalam bahasa bahasa Inggris biasanya disebut sebagai unit, unit, unit itu ya dari uno artinya satu, ya. Jadi sesuatu yang dianggap sebagai nilainya satu. Misalnya saya mengukur panjang objek ini, ya. Saya mengukurnya dibandingkan dengan apa? Dengan objek yang ini. Nah, ini saya anggap sebagai standar. Maka saya apa? Ini taruh di sini berapa kalinya ini gitu deh. Ternyata panjang yang X ini adalah 10 kali Y. Ya, misalnya ini ya. Berarti apa? Hasil pengukurannya adalah 10 itu dengan satuan Y. Berarti misalnya panjang ya, besaran panjang, maka panjang dari X adalah 10 Y. Ya. Di masa lalu orang menggunakan standar ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ketika jual beli ya, apa namanya mau mengukur panjang suatu kain ya, mereka pakai tangan mereka langsung yang praktis-praktis saja, panjangnya satu depa misalnya ya, atau sepanjang kaki 1 foot ya, feet itu kan kaki. Jadi ukuran-ukuran di masa lalu itu ya sesuai dengan kepraktisan, dan biasanya yang pakai apa yang alat yang dipakai untuk mengukur sebagai standarnya itu adalah tubuh manusia ya.
Tapi ternyata kan tubuh manusia panjangnya tidak sama satu dengan yang lain. Ya. Satu depannya saya dengan satu depannya orang Barat bisa berbeda. Ya. Satu apa nih? Hasta ya, kalau yang ini ya, hasta. Satu kaki foot itu berbeda. Bisa rugi kalau kita apa namanya jualan ya. Kalau pakai standarnya kita. Ya. Tapi kalau kita beli, kita untung dari mereka karena kaki mereka panjang-panjang. Maka perlu ada penyamaan ya, supaya manusia apa dalam bertransaksinya, dalam eh, berkomunikasinya itu juga bisa punya standar yang sama. Ya, sehingga tidak terjadi perselisihan. Tidak terjadi perselisihan. Ini saya beli 10 depa kok dapatnya cuma sekian gitu. Sedangkan dia kalau dapat 10 depa kok lebih panjang. Ternyata depannya berbeda. Ya. Atau saya beli 10 jengkal, beda ini. Jadi perlu ada penyatuan. Makanya kemudian para ilmuwan di masa lalu kemudian mereka berkumpul untuk kemudian menyatukan sistem satuan di seluruh dunia. Dahulu sistem satuan di seluruh dunia itu ya masing-masing negara. Ya, yang kebetulan di masa penjajahan dunia, masa penjelajahan dunia, ya, penjelajahan dan penjajahan bangsa Eropa yang ketika itu berkuasa, mereka ada dua bangsa yang cukup banyak menguasai negara-negara lain, Prancis dengan Inggris. Sehingga satuan dari Prancis dan Inggris ini yang kemudian mendunia. Ya, ada sistem satuan Inggris dan ada sistem satuan Prancis. Nah, tetapi kemudian ada semacam konferensi atau apa di Prancis untuk menyatukan ini, sistem satuan. Kalau saya nggak salah ketika itu memang Prancis sedang kuat, ya sedang kuat. Inggris agak lemah, sehingga maka konferensinya di Prancis. Sehingga mereka kemudian menyepakati sistem yang dipakai oleh Prancis sebagai sistem dunia. Ya. Jadi seperti meter, terus ya. Kalau sekon sama di semuanya, kilogram, ya. Ini semua Prancis awalnya. Terus kemudian dijadikan sistem internasional. Kita kenal sebagai Sisteme du Internationale kalau tulisannya. Bacanya apa singkatannya SI. Kebetulan sama dengan bahasa Indonesia sistem internasional, bukan international system. SI itu aslinya dari bahasa Prancis, Prancis ya. Saya nggak tahu bacanya benarnya apa ya. Tapi kalau Anda lihat tulisannya itu Sisteme du Internationale gitu ya. Jadi harus ada E-nya belakang, bukan sistem internasional dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi sistem itu kemudian disepakati. Awalnya itu sistem standarnya itu eh, sesuatu yang intinya standar itu harus sesuatu yang bisa direplika, bisa dibuat ulang, mudah untuk dibuat ulang, ya. Dan tidak berubah. Ya. Yang namanya standar harus mudah untuk dibuat ulang, tidak berubah. Ya. Kalau misalnya saya pakai satuan panjang itu adalah ini misalnya ya, atau meja ini satuan panjang. Ya. Apa jaminannya bahwa dalam 10 tahun ini nanti tidak berubah? Atau bahkan dengan berubahnya suhu, ini bisa berubah panjangnya. Berarti harus dipastikan ini tidak apa namanya tidak berubah supaya ya tidak mengacaukan banyak hal. Nanti hasil pengukuran apalagi yang sudah teliti sekali itu kalau standarnya berubah bisa kacau nanti. Ya. Bisa yang mengatakan ini ada penemuan, yang satuan mengatakan tidak ada penemuan karena ternyata standarnya berubah. Nah, awalnya misalnya contohnya panjang itu dipakai dari apa namanya jarak bujur di bumi. Ya, tapi ternyata kan itu tidak pasti juga, tidak pas. Nah, terakhir itu memakai sistem apa namanya yang mikroskopik ya. Saya tidak hafal, Anda bisa lihat di buku hal apa buku hal ini ataupun di buku saya itu ada, saya ambilkan aja ya. Jadi kita masih di bab satu. Nah, untuk meter itu didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya ya, dalam ruang hampa dalam waktu 1/sekian itu. Makanya saya tidak hafal sekian detik. Anda nggak usah menghafal. Hanya memahami bahwa sekarang satuan panjang itu adalah suatu yang mikroskopik. Berdasarkan suatu fenomena alam yang dianggap konstan. Ini dilakukan pertama setelah zaman Einstein ya. Einstein kan menetapkan mempostulatkan bahwa kecepatan cahaya itu sama di semua kerangka pengamat.
Sehingga ini tidak masalah mau di kerangka pengamat inersia yang manapun, nggak masalah asalkan di ruang hampa. Karena kalau di bukan ruang hampa, kecepatan cahaya tidak sama, bergantung pada sifat dari mediumnya. Tapi di ruang hampa sama kecepatannya. Ya, kecepatannya 299.792.458 apa namanya? Meter per second. Sehingga tinggal dibalik saja kemudian. 1 detik itu adalah waktu jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu sekian. Karena C-nya tetapkan ya. Jadi tinggal C kalikan ini nanti dapatnya 1 meter. Kemudian, gitu. Lalu kemudian juga untuk waktu itu 1 sekon didefinisikan sebagai sekian kali itu 9 miliar kali 9 miliar 192 juta dan seterusnya itu kali periode transisi dari atom cesium 133. Jadi harus kenapa atom itu yang dipilih ya? Ini karena mungkin lebih mudah untuk mengamati atom ini. Ya. Termasuk atom yang radioaktif ya. Dia mengalami peluruhan dari satu tingkat energi ke tingkat energi di bawahnya. Mungkin Anda di SMA udah pernah diajarin tentang Deret Liman, Balmer, Paschen, Bracket ya. Udah pernah ya? Hidrogen itu ya, Liman, Balmer itu kan ada frekuensinya setiap. Nah, ini ketika ada peluruhan dari suatu tingkat energi ke tingkat energi berikutnya, itu ada peluruhan dan ada cahaya yang dipancarkan, cahayanya punya frekuensi tertentu, periodenya adalah kebalikan dari frekuensi ya. C per F ya, itu sama dengan panjang gelombang ya. Nah, kebalik, sorry. Bukan C per F, itu kan panjang gelombang. Kalau yang mau kita pakai adalah periode adalah seper F ya. T sama dengan seper F ya. Pelajaran di SMA jangan dilupakan. Jadi periode sama dengan seperfrekuensi, nah itu yang dipakai dikalikan sekian. Ya. Sengaja dikalikan sekian, kenapa? Supaya bisa sama dengan 1 detik. Ya. Sama dengan 1 detik. Gitu. Kemudian untuk masa, nah masa ini agak sulit karena sudah terlanjur dipakai dalam keseharian kan untuk jualan, di pasar kalau jualan kan nggak bisa pakai satuan massa atom ya. Sehingga akhirnya pakai dua. Ya. Yang satu adalah suatu silinder platina iridium yang tersimpan di Sevres, Prancis. Ya. Yang lainnya di negara-negara lain itu selalu ada lembaga saya lupa ya. Jadi seperti di Indonesia itu ada lembaga yang terkait dengan ukuran ini, di mana mereka mereplika ini persis ya, dibawa kemudian ke masing-masing negara. Ya. Tapi itu satuan untuk kepraktisan. Untuk satuan di dunia ilmiah itu yang dipakai adalah 1/12 dari massa satu atom karbon 12 ya. Itu satu satuan massa atom ya. Singkatannya apa? AMU ya, Atomic Mass Unit ya. Gitu. Nah, kalau itu kan sulit dipakai untuk dunia perdagangan ya. Saya beli ini berapa? 10 atom mass unit ya, sulit nanti. Karena sangat kecil sekali. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Tadi dengan adanya satuan tadi ya, yang standar di semua dunia, maka kita kemudian bisa berkomunikasi, hasil pengukuran itu bisa dikomunikasikan dengan sistem satuan yang sama. Ya. Tetapi kan dalam sejarahnya tadi Inggris juga sudah punya sistem satuan sendiri. Ya. Maka kemudian perlu yang namanya konversi. Ya. Jadi ada bedanya konversi antar satuan dengan perbedaan besaran satuan. Jadi ada yang namanya awalan pada satuan, seperti misalnya kilo, habis kilo apa? Hekto, terus dk, terus tidak ada, terus kemudian desi, senti, mili, terus mikro, nano, femto, piko. Kalau ke atas, saya juga nggak ingat. Ada kilo, mega, giga, ya, tera. Ini awalan pada satuan. Ini bukan konversi, ini awalan. Jadi ini awalan 10 pangkat sekian. Kalau ini 10 pangkat 0, ini 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 6, 10 pangkat 9, 10 pangkat 12, desi itu 10 pangkat min
1, 10 power min 2, mili 10 power min 3, tapi setelah mili semuanya loncatnya 3, 3. 10 power min 6, 10 power min 9, 10 power min 12. Pico atau femto dulu ya? Pico dulu ya, baru femto ya? Tolong saya dikoreksi kalau salah ya. Pico, femto. Nah, femto itu 10 power min 15. Gitu. Jadi ini satuan aja ya. Dan bisa dipasangkan dengan apa? Tera kilogram boleh, ya. Terameter boleh, terahertz boleh, tera tera elektron volt boleh, macam-macam ya. Jadi belakangnya itu bisa berbagai macam satuan. Ini hanya awalan dari satuan yang menunjukkan kelipatan 10 pangkat sesuatu ya. Tapi ada yang namanya konversi. Ya, konversi itu kalau memang standarnya berbeda ya, yaitu terjadi karena faktor sejarah ya. Jadi ataupun juga karena faktor apa namanya ilmiah ya. Kalau faktor ilmiah misalnya eh, ketika Anda mengubah dalam sistem satuan SI MKS ya, meter kilogram sekon ke misalnya sistem satuan ada namanya sistem satuan natural alami. Ini dalam dunia fisika, fisika khususnya fisika partikel, fisika teori partikel. Itu ada yang namanya sistem satuan natural di mana semua satuannya pakai elektron volt. Satuan elektron volt mungkin Anda sudah pernah dengar, itu adalah satuan energi. Ya, energi yang dimiliki oleh satu elektron pada energi potensial sebesar 1 volt. Itu 1 elektron volt. Ya. Ini dunia fisika partikel banyak memakai ini. Ya. Tapi ini kalau mau dikonversi ke satuan MKS untuk energi apa? Joule. Nah, ini ada konversinya. Ya. Ini konversinya karena memang sistemnya berbeda. Ya. Tapi juga ada yang karena faktor sejarah, yaitu misalnya antara sistem SI dengan sistem British, ya, Inggris. Ini karena sejarahnya, walaupun tadi sudah ditetapkan di konferensi apa, di Prancis itu ya, di negara di kota apa tadi saya lupa, Sevres kalau nggak salah. Tapi Inggris memang dari dulu menjadi musuh bebuyutannya Prancis. Mereka tidak mau melepas sistem mereka. Mereka masih tetap pakai. Dan Amerika, karena itu Amerika adalah jajahan Inggris dulunya, maka Amerika juga pakai sistem Inggris. Ya. Dan karena saat ini di dunia itu Amerika cukup besar pengaruhnya, maka sistem Inggris itu masih bertahan juga. Gara-gara dulu dia bekas jajahan Amerika Inggris dan masih tetap pakai. Terutama di teknik. Ya. Kalau di sains itu mungkin sudah tidak begitu banyak pengaruhnya, tapi kalau di dunia teknik itu masih banyak yang pakai sistem satuan Inggris. Seperti misalnya dalam termodinamika nanti ada BTU, British Thermal Unit. Ya. Kalau zaman dulu tidak jelas itu konversinya, tapi sekarang sudah dibuat konversi yang eksak, ya, eksak antara sistem British dengan sistem SI. Oke. Ini mungkin sepertinya ini sesuatu yang nggak begitu penting ya, sistem konversi itu ya. Tapi itu bisa kalau tidak benar-benar memperhatikan bisa bisa menimbulkan bahaya juga ya. Karena NASA itu pernah kehilangan mungkin beberapa ya. Salah satu yang terkenal berapa tahun yang lalu ya. Mungkin udah lebih dari 10 tahun yang lalu pendarat jadi pesawat pendarat untuk planet Mars. Jadi pesawat yang memang dikirim ke sana, pesawat kecil ini bukan, jangan bayangkan pesawat gede, pesawat antariksa, saya lupa namanya, itu yang dikirim dan memang tujuannya untuk mendarat di planet Mars. Kalau yang terakhir sekarang kan yang terkenal itu ada apa ya, Perseverance-nya atau ada lagi siapa lagi? Yang Cina juga ngirimkan juga ya. Nah, yang waktu itu yang mungkin yang awal-awal dikirim oleh Amerika itu hancur ya. Dan dengan itu NASA kehilangan uang sekian miliar US dollar. Gara-garanya sederhana, gara-gara salah konversi satuan. Pernah dengar kisah itu? Nggak pernah ya. Jadi karena perusahaannya itu satu perusahaan yang di Eropa, ya, memakai sistem SI, yang satu adalah perusahaan di Amerika memakai sistem British. Nah, ketika antar kan ini program-program yang ada di situ itu kan pakai software ya, software untuk mendarat itu pakai roket yang harus dinyalakan pada ketinggian sekian, terus data yang dari detektor itu kan masuknya kan semuanya dalam sinyal listrik yang akhirnya masuk dalam kode komputer angka-angka yang tidak ada satuannya. Yang satu pakai sistem
British, yang satu pakai sistem apa namanya SI. Ya. Menurut yang ini masih jauh, ya, karena satuannya apa namanya dalam ya British dengan feet dengan meter kan ada perbedaannya ya. Jadi seharusnya sudah menyalakan roket untuk memperlambat jatuhnya, tapi karena terbaca dalam satuan yang salah tadi masih belum gitu. Sehingga akhirnya pesawatnya jatuh dengan kecepatan yang tidak seharusnya ya. Dan hilanglah uang sekian miliar US dollar. Sekian juta US dollar, bukan sampai miliar ya. Gitu. Ya itu pentingnya ya, satuan gitu. Eh, apa namanya? Kalau Anda pergi ke luar negeri juga nanti hati-hati. Ini batas kecepatannya sekian, tapi dalam apa? Mil per jam ataukah kilometer per jam ya. Kalau dalam kilometer per jam itu kelihatannya akan besar dibandingkan kalau dalam mil per jam ya. Mil per jam kelihatannya kecil, tapi sebenarnya besar kalau dikilometerkan. Oke, itu tentang konversi. Kemudian dalam semua konversi, baik konversi yang karena faktor sejarah tadi, ataupun konversi karena sistem apa namanya, sistem eh, sistem yang ada dalam persamaan-persamaan fisika ya. Misalnya konversinya 1 Joule sama dengan 1,602 10 pangkat min 19 elektron volt. Ini konversi dari Joule ke elektron volt ya. Bagaimana cara untuk mengkonversi yang paling cepat ya? Ini kita bisa pindah-pindahkan ya. Ini ke sini ataupun ke sana. Misalnya saya pindahkan sehingga saya punya tulisan 1 sama dengan 1, sorry. Ini hanya cara praktis sebenarnya, tidak harus saya ajarkan ya gitu. Joule ya. Saya punya persamaan ini ya. Nah, ini saya bisa sisipkan satu itu kan satu ya satu ya. Saya bisa taruh satu itu di mana saja. Kalikan apapun dengan satu boleh ya. Jadi kalau ada suatu persamaan terus dinyatakan di sini dalam sekian joule. Joule meter per sekon gitu ya. Tapi saya mau gantikan ini dalam elektron volt meter per sekon. Jadi meter per sekonnya tetap saya biarkan, tapi joule-nya yang mau saya ubah. Ya. Karena yang saya hilangkan joule, maka saya pilih yang seperti ini. Ya. Jadi saya sisipkan di sini satu. Satu sama dengan ini. Berarti ini sama dengan 1,602 10 pangkat min 19. Saya sisipkan satu ya. Itu elektron volt per joule. Kali joule meter sekon min 1. Joule-nya kan coret. Sehingga nanti yang bersisa tinggal yang apa namanya elektron volt. Maaf ini saya geser ke atas. Itu. Ya. Sebenarnya kalau saya punya sesuatu dalam elektron volt misalnya, jadi suatu pengukuran atau apa, terus kemudian dapat mega elektron volt, ya. Terus apa namanya kolom per second misalnya seperti ini. Saya mau menghilangkan ini, ya udah. Ini tentunya harus hati-hati ada meganya ya, mega. Tapi bisa biarkan aja juga nggak apa-apa meganya. Elektron voltnya yang saya hilangkan. Maka ini persamaan konversi ini saya harus rubah supaya elektron voltnya yang di bawah ya. Jadi kan saya bisa tuliskan sebagai 1 sama dengan 1/1,602 10 pangkat min 19 Joule per elektron volt. Jadi yang ini saya pindahkan ke sebelah kirinya ya. Elektron volt semuanya ini saya pindahkan dari ini. Jadi 1 sama dengan 1 Joule per 1,602 10 pangkat min 19 elektron volt. Masukkan ke sini ya. Saya taruhkan 1 di sini. Ya, sama dengan 1 per 1,602 10 pangkat min 19 Joule per elektron volt, mega elektron volt, kolom per second. Elektron voltnya cancel. Nanti hasilnya megajoule. M-nya masih tetap ya, karena M-nya kan 10 pangkat sekian. Dari 10 pangkat sekian biarkan aja. Ya. Jadi nanti hasilnya sesuatu megajoule. Kolom second min 1. Contoh ya. Oke. Kalau ada yang tidak jelas, Anda mau bertanya, Anda boleh langsung menghentikan saya di tengah saya menjelaskan. Ya. Bebas saja. Oke. Tapi saya juga kadang-kadang akan bertanya, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Kemudian dalam fenomena yang ada di alam itu para ilmuwan mendapati bahwa fenomena itu ada yang berbeda-beda. Jadi misalnya yang namanya panjang dengan yang namanya waktu itu berbeda. Ya, panjang itu ya panjang sesuatu, waktu itu sesuatu yang lain. Dan karena pengukuran panjang dengan pengukuran waktu tidak bisa kita pertukarkan. Jadi kalau saya mengukur panjang ya saya tidak mengukur waktu. Ya. Nah, coba ukur panjang meja ini dengan menggunakan stopwatch. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Atau ukur ini berapa periode getaran bandul dengan menggunakan penggaris. Nggak bisa. Ya, karena yang mau dicari adalah periode.
Berarti setiap pengukuran, setiap besaran fisika itu ada punya sifat tertentu yang membedakannya dari sifat ukuran yang besaran yang lain. Cara mengukurnya juga berbeda. Nah, ini yang sifat yang lain ini kemudian disebut sebagai dimensi. Dimensi dari besaran fisika. Dimensi besaran fisika. Ini harus dibedakan istilah dimensi ini dengan dimensi ruang. Ada istilah dimensi lain yaitu dimensi ruang. Sebenarnya juga istilah dimensi ruang itu juga ada kaitannya dengan konsep dimensi ini. Karena dimensi arah X, Y, dan Z itu saling bebas. Dua pengukuran yang berbeda. Saya mengukur arah X dengan arah Y dan arah Z itu tidak saling bergantung satu dengan yang lainnya. Sehingga dikatakan ada 3 dimensi ruang. Tapi dimensi yang di sini lebih dari itu. Ya. Ini pengertian dimensi yang lebih lebih luas. Ya. Jadi antara panjang dengan apa namanya dengan waktu itu berbeda. Itu. Jadi dimensi besaran fisika dan dari memahami dimensinya kemudian kita bisa tahu bahwa ada besaran-besaran fisika itu yang merupakan besaran turunan dan ada yang merupakan besaran yang dasar. Ya, itu bisa dilihat dari dimensinya. Atau bisa juga dilihat dari satuannya. Karena kebetulan satuan kan mencirikan sifat dari pengukuran tadi. Sehingga mesti terkait dengan dimensinya tadi. Ya. Jadi misalnya luas itu ada kaitannya dengan dimensi panjang. Ya. Tapi dua hal yang tidak sama dimensinya. Dimensi luas dengan dimensi panjang berbeda. Tapi dimensi luas itu bisa dinyatakan sebagai dimensi panjang kali dimensi panjang. Ya. Simbol untuk dimensi-dimensi ini biasanya huruf-huruf besar. Ya. Misalnya luas itu length L, jadi bukan luas ya, ini length. Sudah terlanjur dijajah sama bangsa Barat ya, sehingga pakai bahasa mereka. L, terus M ini bukan massa tapi mass. Terus kemudian T. T itu kalau waktu kita pakai W harusnya ya. Tapi kita pakai simbol mereka pakai time. Ya. LMT. Ini besaran yang paling dasar, dimensi yang paling dasar juga ini. L, M, dan T. Ya. Dan ada besaran-besaran yang lainnya yang bisa dinyatakan dimensinya adalah dimensi yang paling dasar ini. Ya. Misalnya kecepatan ya, kita tahu kecepatan itu adalah P itu satuannya aja langsung ya, meter per second. Ini dimensinya L, T min 1. Ya. Ini ada yang nuliskan seperti ini, ada yang nuliskan gini Pak, harusnya Pak. Ya, ya terserah mau pakai yang ini. Pokoknya yang penting bahwa ini dimensi. Karena buku ada beda-beda juga. Ada yang tuliskan begini, ada yang tuliskan begini. Ya, jadi setiap simbolnya dikasih kotak-kotak itu. Kalau yang saya pahami, yang lebih praktis yang ini. Ya, pakai yang ini saja. Ya, kecuali kalau jadi di dalam kotak itu yang misalnya arus ya. Nah, ini dimensi arus. Ini harus diuraikan kalau mau dinyatakan dalam dimensi yang dasar. LMT ini bisa. Ya. Jadi selain 3 dimensi yang paling dasar, ada lagi tambahan 4 dimensi lain ya, yang tidak langsung terkait dengan apa namanya mekanika. Ini sebenarnya dimensi yang ini terkait dengan mekanika. Ya, masa, panjang, dan waktu ini terkait dengan mekanika. Ada yang tidak terkait dengan mekanika. Ini terkait dengan apa namanya elektromagnetika. Ya. Jadi ada dimensi arus, terus kemudian jumlah zat, ya, mungkin n. Ini biasanya malah tidak berdimensi ya. Uh, terus satuan intensitas sama-sama I. Satu lagi apa? Tidak lupa saya. Kita lihat aja. Oh, udah lewat. Suhu mungkin ya. Temperatur suhu. Ini yang dianggap sebagai besaran dasar. Tapi sebenarnya yang benar-benar besaran dasar itu hanya 3. Panjang, masa, waktu. Ya. Kenapa? Karena semua pengamatan itu nanti ujung-ujungnya ke situ, ketiga itu. Ya. Anda mengukur arus. Ya. Arus itu ada di sana ada konsep muatan. Muatan itu nanti mengukurnya bagaimana? Pakai gaya. Ya. Berapa besar gaya yang ditimbulkannya, gaya listriknya. Gaya mengukurnya pakai apa? Percepatan. Ada masanya dan sebagainya. Ujung-ujungnya akhirnya kepada L, M, dan T. Ya. Masa, terus kemudian panjang dan waktu. Ya. Ini saya tidak usah tulis ya. Ini biasanya memang tidak ditulis anunya, simbol dimensinya. Yang saya sebutkan hanya satuannya.
Arus listrik ampere, temperatur itu Kelvin, jumlah zat itu mol, intensitas cahaya adalah kandela. Ya. Tapi yang dasar sekali adalah tiga besaran yang ada di mekanika. Ya. Nah, dengan menggunakan dimensi itu kita bisa ada manfaatnya. Bahkan manfaat dari apa namanya dimensi ini sampai ke tingkat fisika yang canggih sekalipun. Ya. Jadi ketika seorang fisikawan misalnya dia mau memprediksi persamaan atau berusaha merumuskan persamaan untuk suatu fenomena, eh, mereka seringkali menggunakan analisa dimensi. Analisa dimensi. Karena ada beberapa sifat dimensi yang kemudian bisa dimanfaatkan ya. Jadi misalnya saya tidak bisa melakukan pengukuran untuk bukan pengukuran, sorry. Saya tidak bisa menjumlahkan dua dimensi yang berbeda. Ya. Jadi misalnya saya jumlahkan panjang dengan waktu. Apakah itu sesuatu yang ada maknanya? Ya. Misalnya saya menjumlahkan 5 meter plus 2 second. Ada maknanya nggak? Tidak ada maknanya. Tidak ada fenomena fisika yang terkait dengan suatu yang disebut sebagai 5 meter plus 2 second. Jadi, oh ada Pak misalnya, ya Pak, dia berjalan 5 meter terus kemudian jatuh dalam waktu 2 second. Nah, itu dua fenomena yang berbeda. Jatuhnya 2 second dan berjalan 5 meter itu dua fenomena berbeda. Jadi tidak dijumlahkan ya, dimensi yang berbeda tidak. Sehingga dalam suatu persamaan fisika, dalam suatu rumus fisika atau persamaan fisika, itu suku-sukunya itu dimensinya masih sama. Misalnya contohnya, persamaan misalnya X sama dengan X0 plus V0 T plus setengah AT kuadrat. Persamaan kinematika. Ini semuanya dimensinya panjang semua. X kita tahu posisi itu dimensinya panjang. Ya, L. Ini juga L, X0 kan. V0 T. V0 itu dimensinya L T-1, ya kan? Meter per second berarti kita bisa mengetahui dimensinya dari satuannya ya. L T-1. Tapi T dimensinya ya T. Jadi nanti tinggal L. Ini setengah tidak ada dimensi, hanya angka tidak ada dimensi. Terus A itu adalah LT-2. Nah, tapi ini ada T kuadrat. Jadi L juga, semuanya L. Ya. Kemudian untuk beberapa fungsi matematika, itu fungsi itu hanya mengambil nilai saja, tidak ada dimensinya. Contohnya, misalnya eksponen. Eksponen itu adalah pangkat sesuatu, pangkat dari E pangkat sesuatu kan. Ya. E itu 2, sekian, ya, jadi suatu bilangan bilangan natural 2, sekian pangkat sesuatu. Ya namanya pangkat itu kan sama dengan dikalikan sekian kali. Dikalikan sekian kali itu kan tidak ada makna dimensinya. Ya. Dimensinya apa? Ya ini cuma dikalikan sekian kali gitu. Jadi tidak ada dimensinya. Jadi yang pangkatnya tidak ada dimensinya. Kalau sesuatunya yang dikalikan iya, tapi jumlah mengalikannya itu tidak ada dimensinya. Maka apa yang ada di pangkat baik E ataupun apapun 10 pangkat sekian itu tidak ada dimensinya. Ya. Demikian juga kebalikan dari pangkat itu adalah logaritma. Ya. Mengambil logaritma, baik log ataupun pakai ini ln, itu tidak ada dimensinya. Sesuatu yang di sini tidak ada dimensinya. Ya. Ini juga perlu saya informasikan ya. Ini bacanya log, ini juga bacanya log atau lengkapnya log natural. Jangan dibaca ln. Anda ke luar negeri baca ln orang bingung apa ini ln. Ini log natural. Dan baik yang ini maupun yang ini itu basisnya adalah E. Bukan basis orang mengira ini basis E, ini basis 10. Ya. Jadi kalau di buku, di paper Anda melihat ada tulisan log, tidak ada apa-apanya, itu basisnya E. Ya, itu kesepakatannya di dunia internasional seperti itu. Cuman ketika di SMA Anda diajari log itu basis 10. Ya. Kalau basis 10 itu harus ditulis 10-nya. Ya, jadi kalau yang basis 10-nya harus ditulis 10-nya di sini atau 10-nya di mana gitu ya. Ada beda aneh, tapi harus ada indikasi yang menunjukkan itu basis 10. Kalau tidak dituliskan berarti adalah basis E. Ya, sama dengan log natural. Gitu. Nah, itu penting. Saya kadang-kadang kalau tidak diberitahukan kadang-kadang sampai Anda S2, S3 sekalipun masih mengira semua log itu basis 10. Padahal itu cuma pelajaran di SMA saja. Kenapa kok di SMA kok dipakai yang basis 10? Untuk memudahkan. Karena bilangan E itu belum begitu dikenal. Sudah diajari ya bilangan E ya? Sudah. Tergantung Anda kuliah apa sekolahnya di mana. Biasanya mestinya diajari ya bilangan E. Oke. Jadi log tidak ada satuannya yang di dalam sini.
Terus kemudian sinus, kosinus juga sama. Sinus itu hanya membandingkan, ya kan ini per ini, panjang ini per panjang apa sisi miring depan, sisi miring itu sinus. Ya. Berarti kan dimensinya udah hilang, karena panjang sini dibagi panjang ini, panjangnya udah hilang kan, L bagi L, berarti tidak ada dimensinya. Sinus, kosinus, ini semua hanya mengambil nilai saja, tangan, ya. Ini semuanya itu tidak ada dimensinya. Sehingga kalau Anda punya persamaan seperti ini, sinus kx min omega t, Anda bisa langsung menebak dimensi dari K. Dimensi dari K adalah apa? Dimensi dari K. K itu apa itu? Jumlah gelombang atau bilangan gelombang, ya. Masih ingat ya pelajaran SMA K itu jumlah gelombang atau bilangan gelombang. Dimensi K mestinya berapa? Mestinya apa? Hah? Saya nggak dengar. Seper L ya, seper L. Kenapa kok seper L? Karena seluruh di sini harus tidak berdimensi. Dikalikan X, X dimensinya panjang, berarti harus menghilangkan dimensi panjang. Berarti harus per L. Ya. Omega dimensinya apa? Seperti. Ya. Benar nggak itu? Ya, cek aja persamaannya. Omega itu adalah 2pi F atau 2pi per T. Nah, seperti kan? K itu 2pi per lambda. Lambda itu dimensinya panjang, berarti panjang, seper L. Ya. Jadi selalu itu. Anda punya misalnya E pangkat T per tau. Tau ini dimensinya apa nih? Tahu itu apa? Kalau dalam persamaan peluruhan nuklir ya, peluruhan apa? Atom meluruh apa? Ya atom uranium atau apa meluruh sisa tinggal sekian itu kan rumusnya kan ini ya biasanya n sama dengan n0. Oh, mungkin Anda pakai yang anu ya, log 2 gitu ya. Yang pakai ini juga ya. Nah, tahu di sini dimensinya waktu ya. Karena harus hilang dimensinya. T itu waktu bagi waktu supaya tidak berdimensi. Jadi tahu dimensinya waktu T. Bahkan bukan hanya bisa mengetahui dimensi, kita bahkan bisa memprediksi kemungkinan bentuk persamaan atau relasi antara besaran-besaran yang ada. Jadi kalau misalnya suatu ketika Anda disuruh untuk merumuskan periode dari getaran suatu bandul. Bandulnya itu punya panjang L talinya dan masanya N. Ya. Suruh merumuskan periodenya. Dalam sistem fisis yang ada ini, yang ada hanya panjang L, besaran panjang, terus besaran massa. Apalagi ketika dilepaskan tidak punya kecepatan. Jadi tidak ada besaran fisika lainnya selain L dan M. Oh, satu lagi. Di sini ada kena apa namanya? Gravitasi bumi, ya. Jadi ada 3 besaran yang ada di sini. Kira-kira bagaimana perumusannya? Ya sudah kita tuliskan aja semuanya. Jadi L pangkat A, M pangkat B, G pangkat C. Gitu. Lalu kemudian dilakukan analisa dimensi. L itu dimensinya adalah panjang A, M itu ya massa, B, G itu percepatan gravitasi bumi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ya, berarti L T-2 pangkat C. Periode itu satuannya second, ya, berarti dimensinya adalah T itu sendiri. Nah, sekarang kita samakan. Dimensi sebelah kanan harus sama dengan dimensi sebelah kiri. Yang namanya persamaan itu ya kanan dan kiri harus sama. Kalau kanan dimensinya ini, yang kiri ya dimensinya ya itu juga. Dalam penjumlahan juga tadi ya, saya lupa tadi menyebutkan ya. Dalam semua penjumlahan hanya bisa apa yang satu dimensi yang sejenis ya. Itu. Kalau perkalian boleh dikali-kalikan ya. Tapi ketika persamaan harus sama. Ya. Nah, sekarang tinggal dilihat sini. Disatukan semuanya dimensinya belah kanan. Saya punya L A plus C. Karena ini ada A dan ada C ya. Jadi pangkatnya jadi A plus C. Terus M pangkat B saja. Kemudian T pangkat min 2C. Samakan. Sini pangkatnya berapa? 1. Berarti min 2C sama dengan 1. Terus kemudian ada L-nya enggak? Enggak ada. Berarti A plus C sama dengan 0. Terus ada M-nya enggak? Enggak ada sebelah kiri kan? Berarti B sama dengan 0. Ya. Jadi B sama dengan 0. Dari sini C sama dengan min setengah. Ya, toh? Berarti A-nya sama dengan setengah. Dari sini ya. A-nya sama dengan setengah. Min setengah, setengah berarti.
Berarti perumusannya T sama dengan L pangkat setengah G pangkat min setengah kan, C-nya min setengah ya. Atau kalau Anda mau tuliskan ini sama dengan sorry, ini harus dikasih suatu karena analisa dimensi tidak bisa memprediksi atau tidak bisa mengetahui konstanta yang tidak berdimensi. Jadi ada satu kemungkinan lagi sini, suatu konstanta kita kasih nama A gitu ya, yang tidak berdimensi. Ya, entah A itu apa ya. Jadi persamaannya begini, A dengan A tidak berdimensi. A jadi akar L per G. Ya. Ini sudah cukup untuk kemudian digunakan untuk dieksperimenkan. Dieksperimenkan untuk kemudian mencari hubungan antara T, L, dan G. Dan dari hubungan itu nanti A-nya bisa dicari. Ya. Jadi dicoba L-nya sekian, G-nya sekian, berapa T-nya. Nanti A-nya disesuaikan. Jadi dari situ nanti bisa dicari A-nya. A-nya ini berapa kalau di yang Anda ketahui? T sama dengan ini berapa? 2pi atau seper 2pi? 2pi ya? 2pi ya. 2pi per T sama dengan akar G per L kan? Ya kalau salah nanti dibalik seper 2pi. Saya ingat saya 2pi ya. Karena biasanya T itu dengan T dengan 2pi itu selalu berkebalikan. Jadi 2pi per T kan. Jadi kalau pindah sini berarti 2pi harus di atas. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, cukup jelas ya. Jadi itu. Jadi bahkan dengan konsep analisa dimensi, para fisikawan yang sudah canggih sekalipun mereka memprediksi suatu persamaan hanya dengan menggunakan itu tadi. Ya, dan itu sangat bermanfaat maksudnya untuk membangun intuisi fisis ya bagi seorang fisikawan terutama ya. Kalau bagi saintis juga ya bukan berarti ini hanya untuk fisikawan, orang kimia dan sebagainya ketika ketemu suatu persamaan ya itu bisa tahu ini persamaannya benar atau salah ya. Misalnya kalau Anda suatu ketika menjadi peneliti, terus rekan Anda menghasilkan suatu menemukan suatu persamaan, menghasilkan suatu persamaan ini fenomena ini kecepatan reaksi misalnya ini rumusnya ini. Nah, Anda lihat sebagai fisikawan langsung lihat. Oh, ini kecepatan reaksi di sebelah kiri satuannya seper detik. Kecepatan itu biasanya seper detik ya. Laju reaksi seper detik. Sebelah kanan kok seper panjang. Nggak mungkin, berarti ada yang salah. Jadi persamaan mesti ada yang salah. Sehingga dengan itu Anda bisa dengan cepat mengetahui benar salahnya suatu persamaan. Atau kalau suatu ketika lupa, ya Anda langsung bisa, ini benarnya L per G atau G per L. Ya. Ketika di SMA itu kan sering itu siswa itu. Saya juga dulu sering. Ini benarnya L per G atau G per L. Terus akhirnya pakai cara bagaimana menghafalkan L per G, G per L. Nah, terus tapi kalau sudah tahu tentang dimensi, bisa tahu. Tidak usah pakai cara-cara yang aneh-aneh. Nggak usah pakai menghafalkan, pakai apa namanya, jembatan keledai istilahnya kalau dulu. Jembatan keledai itu masih jembatan untuk orang yang bodoh. Karena keledai dia bodoh. Jembatan keledai. Karena nggak bisa hafal, terus kemudian dia pakai cara lain. Oke. Saya cek dulu bukunya ya. Saya lupa urutannya apa lagi ya. Yang saya sampaikan. Oh, angka signifikan. Di di SMA biasanya sering juga disebut sebagai angka penting. Kalau ada angka penting berarti ada angka yang tidak penting, ada angka yang kurang penting, ada angka yang merasa sangat penting. Jadi saya nggak tahu kenapa terjemahnya zaman dahulu pakai istilah angka angka penting ya. Bahasa Inggrisnya aslinya adalah significant, significant. Memang mungkin dicari padannya dalam bahasa Indonesia agak sulit ya. Jadi dalam fisika itu ini sebelum ke angka penting ya saya tambah dikit. Dalam fisika itu ada istilah-istilah dalam keseharian yang kemudian dijadikan sebagai istilah untuk suatu fenomena ataupun besaran fisika, fenomena atau besaran fisika. Tetapi istilah tersebut dalam dunia fisika akan berbeda dengan yang ada dalam dunia keseharian. Tidak selalu sama, akan berbeda. Sorry, tidak selalu akan berbeda ya, tapi bisa jadi berbeda. Ya. Misalnya work dalam bahasa Inggris sekalipun ya. Work itu atau kalau dalam bahasa kita adalah apa? Kerja atau usaha ya. Jadi ada buku yang bahasa Indonesia pakai istilah kerja, ada yang pakai istilah usaha. Ini dalam bahasa Inggrisnya
Work, ya. Work dalam bahasa Inggris sekalipun itu tidak ada kaitannya dengan work dalam keseharian. Ya. She work hard, dia bekerja dengan sangat keras ya, kerja dengan rutin, apa rajin kerja ya. Nah, tapi tidak ada kaitannya dengan apa namanya rumus fisika yang terkait dengan work ini. Ya. Karena work atau usaha dalam fisika didefinisikan per definisi. Ya. W sama dengan F dot S ya, untuk gaya yang konstan. Kalau gayanya berubah, maka work-nya sama dengan integral kan. F dot ds dengan apa untuk setiap potongan lintasan delta S, F-nya berbeda-beda. Ya. Ada kaitannya ini dengan usaha? Tidak ada kan? Ada kaitannya? Ya mungkin agak sedikit lah Pak. Ya, ada kaitannya. Ya, memang ada kaitannya karena orang yang dia bekerja keras itu mungkin apa namanya pasti mengeluarkan gaya. Ya. Tapi tidak selalu kan kemudian itu sama dengan adanya usaha. Kalau dia misalnya seperti contoh yang sering dipakai itu orang dia bekerja apa mengangkat barang gitu ya, mengangkat barang eh, bukan mengangkat sorry, mengangkat tapi diam gitu. Jadi hanya megangin terus. Itu oh, itu dia bekerja keras untuk mengangkat barang itu terus. Tapi kalau dalam fisika kalau tidak ada perubahan delta S-nya, tidak ada usaha yang dilakukan. Ya. Berarti tidak sama antara usaha dalam dunia keseharian dengan di fisika. Gaya apalagi ya, gaya dia dia bergaya di depan cermin kan nggak ada kaitannya dengan gaya yang dimaksud dalam fisika. Momentum juga begitu. Momentum perubahan politik bergantung pada perkembangan ekonomi misalnya. Apakah momentum di situ M kali V? Nggak ada kaitannya. Ya. Jadi jangan disamakan pokoknya intinya istilah fisika harus Anda pahami mengikuti definisinya dalam fisika. Ya. Apa definisinya? Ya itu terima. Anggap aja sesuatu. Jangan kemudian apa namanya masih dikaitkan dengan persepsi di dunia keseharian. Kesalahan kesalahan mahasiswa ataupun siswa ketika memahami fisika itu adalah terutama karena ini salah satunya, yaitu mengkaitkan apa istilah yang dia dapat di fisika dengan yang ada di syariah. Ya. Sehingga kadang-kadang sulit memahami konsep gaya. Beda antara gaya dengan usaha sulit. Ya. Atau gaya usaha dan tekanan itu hampir-hampir sama. Ya. Semuanya di dalamnya ada gayanya. Ya. Tapi ketiga konsep itu kan berbeda-beda semua. Ya. Jadi lalu bagaimana caranya Pak? Ya sudah, terimalah definisinya sesuai dengan definisi yang ada dalam fisika. Definisinya definisi matematik. Ya. Jadi matematik kemudian muncul di sini berawal dari apa? Simbolisasi dari fenomena fisika. Usaha, gaya itu terus kemudian disimbolkan dengan suatu eh, alfabet ya, diringkas ya. Mungkin kalau tulis sebagai work juga boleh, force juga boleh ya, tetapi kan tidak praktis. Kemudian supaya praktis, manusia suka untuk yang praktis ya, disingkat kemudian W, F. Ya. Lalu kemudian dari pengamatan ternyata ada hubungannya, ya, ada hubungannya. Atau mungkin malah didefinisikan, ya, didefinisikan. Maka baik itu definisi ataupun hubungan yang diketahui dari apa fenomena alam itu lebih mudah untuk dipahami kalau dituliskan dalam bentuk persamaan matematis seperti ini. Ya, itu. Jadi kalau nggak dalam persamaan matematis itu nanti malah rumit. Ya. Seperti zaman zaman Yunani kuno itu kan nggak pakai matematika, sehingga semua dinyatakan dengan perkataan. Nah, ketika dinyatakan dalam perkataan, bagi orang yang bisa berpikir apa verbalnya kemampuannya bagus mungkin bisa memahami. Tapi kalau yang tidak bagus verbalnya sulit untuk bisa memahami maknanya apa tadi. Seperti misalnya kalau Anda pernah buka eh, definisi dari kecepatan dengan percepatan di zamannya Yunani kuno, itu agak sulit dibedakan. Silahkan baca sendiri, saya juga lupa ya. Tapi yang jelas mereka sulit membedakan antara percepatan dengan kecepatan. Oke, itu tadi tentang simbol-simbol tadi, saya lupa ini ya sebelumnya. Harusnya disampaikan sebelum tadi yang tentang besaran. Sekarang kita ke tadi, angka signifikan. Atau kalau dulu terjemahkan sebagai angka penting. Sekarang pun masih banyak yang pakai istilah angka penting. Ya. Tapi nanti orang bertanya, pentingnya di mana toh? Pentingnya di mana? Nggak penting-penting amat ini sebenarnya. Jadi angka signifikan atau angka penting itu kaitannya selalu dengan pengukuran. Sesuatu yang tidak bisa diukur, ya, suatu konstanta
yang bukan hasil pengukuran, ya, yang bukan hasil pengukuran atau tidak terkait dengan pengukuran itu tidak dikatakan memiliki angka penting. Ya. Walaupun penting. Nanti contohnya, misalnya Anda punya T sama dengan 2pi per F. Ya. Ya, terus F-nya Anda ukur, T-nya Anda ukur observasi, ya, atau T-nya diketahui dari ini, dari F-nya, frekuensinya. Frekuensinya hasil pengukuran misalnya 10,2 Hz. Ya. Ini kan untuk dapatkan T, Anda harus bagi, terus dikalikan dengan 2pi. 2pi di sini bukan angka penting. Ya. Ini bukan angka penting. Ya, paham ya? Dua angka-angka besar ini, ya ini bukan hasil pengukuran. Ya. Kalau bukan hasil pengukuran, bukan angka penting. Tidak mengandung angka penting. Pi bagaimana, Pak? Pi itu kan angka penting, Pak. Ya. Pi itu menurut definisi matematika adalah perbandingan antara keliling dengan diameter. Ya. Tapi ternyata ini hanya besaran matematik. Jadi tidak bergantung pada saya mengukur lingkarannya, terus dibagi dengan diameternya, terus diukur. Zaman dulu memang begitu. Nah, jadi kalau zaman dulu mungkin pi itu adalah suatu yang mana angka penting. Tapi sekarang diketahui bahwa pi itu bisa dicari secara matematis, ya, tanpa harus melakukan pengukuran. Sehingga pi bukan angka penting. Tidak terkandung dalamnya angka penting. Dia hanya konstanta matematika. Ya. Dan banyak lagi. Nah, kalau C bagaimana? C itu mengandung angka penting karena dari pengukuran kecepatan cahaya itu diukur. Walaupun Einstein menetapkan kecepatan cahaya itu dalam postulatnya nilainya tetap tidak bergantung pada kerangka pengamat, ya, tapi tetapnya berapa nilainya? Kan tetap harus diukur. Jadi maka C sama dengan 299 sekian 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 meter per sekon, ya. Atau kalau bisa kita bulatkan jadi 3 10⁸, ya, meter per sekon, itu bukan itu bukan dari matematika tapi dari pengukuran. Ya, berarti itu mengandung angka penting. Ya. Dan semua pengukuran itu pasti ada ketidakpastian. Ya, ketidakpastian. Jadi misalnya saya mengukur panjang ini dengan menggunakan suatu penggaris, ya. Penggaris yang ada skalanya. Skalanya kebetulan jelek, ya. Skalanya tidak sangat tidak sangat rapat, ya. Jadi skalanya hanya sentimeter saja. Yang ini 9, ini 10. Maka ketika ditanya berapa panjang ini dalam sentimeter, berapa panjang dari benda ini? Panjangnya itu adalah 9 lebih. Ya, kurang dari 10 dan 9 lebih. Maka kalau dikatakan panjangnya ada 9, ya, itu pasti benarnya. Ya, selama pengukurannya benar, ya, ujungnya ini benar-benar sebelah sini, ya. Ya, kita nggak memperhatikan yang sini karena sebetulnya di sebelah sini sebetulnya ada ketidakpastian, tapi kita abaikan dulu. Kita anggap ini persis sama pojoknya. Jadi yang 9 ini pasti, ya, pasti benarnya. Tapi kemudian ini kan nggak mungkin 9, ya, ini lebih lah. Lebihnya berapa? Kelihatannya mungkin lebihnya 3 atau 4, ya. Jadi saya katakan ini 9,3 cm. Angka 3 ini karena tidak masuk dalam skala, ya, tidak ada skalanya, maka 3 ini adalah hasil perkiraan. Tidak pasti. Ada ketidakpastian pada 3. Ya. Berapa besar ketidakpastiannya ini juga tergantung kepada alat ukurnya. Kalau alat ukurnya lebih baik, ya, nah kita bisa nanti melihat diperbesar. Ternyata itu 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini, oh ya pasti nih, 9,3 pasti. Karena antara 9,3 dan 9,4. Ini 9-nya, ya. Ini jadi 1, 2, 3, 4. Ini kan kira-kira di 9,3 sekian. Ya. Nah, terus kemudian dikatakan, oh kalau yang pakai ini alatnya, ya berani menebak 9,3 berapa ini? 4 cm L-nya. Ya. Jadi tergantung pada alat ukurnya. Ya. Ya. Angka yang terakhir itu adalah angka yang perkiraan sesuai dengan ketidakpastian yang ada pada alat ukurnya. Atau sesuai dengan ralat istilah, ketidakpastian atau ralat, ya, ketidakpastian atau ralat. Jadi sesuai dengan ralat atau ketidakpastian yang ada pada alat ukur. Jadi bergantung pada alat ukurnya. Alat ukur yang pertama hanya sampai 9,3. Kalau misalnya dengan alat ukur pertama ini orang itu dia mengklaim ini panjangnya berapa? Ini panjangnya 937. Itu ngawur, ya. Jadi dia tiganya nebak, bukan nebak, ya. Tiganya perkiraan. Dan perkiraannya kan perkiraan yang berdasarkan
yang logis ya, cocok lah kira-kira 9,3. Tapi kalau sudah tambah 7, itu berarti dia ngawur. Dia apa namanya? Nebaknya sudah kebablasan. Tidak punya dasar fisik, tidak punya dasar saintifik untuk mengatakan bahwa ada panjangnya 9,37. Kalau alat ukurnya seperti ini. Ya. Tapi kalau dia alat ukurnya seperti ini, dia mengatakan ini panjangnya 9,34. Ya, ini kan sama Pak. Ini 7, dua angka di belakang koma, ini juga 4, dua angka di belakang koma. Nah, tapi alat ukur ini memang lebih teliti. Ya. Kalau dia mengatakan ini 9,34, tiganya pasti, yang 4 itu dia perkirakan bolehlah diterima. Ya. Karena yang terakhir itu perkiraan dari kemampuan alat ukur ini masih bisa sesuai dengan ralat yang ada pada alat ukur. Ya. Nah, ralat yang ada pada alat ukur biasanya itu adalah sebesar satu atau separuh skala dari alat ukurnya. Ya. Jadi ralatnya itu biasanya satu angka, satu digit, ya, ataupun separuh, setengah dari skala. Kapan dipakai yang satu, kapan dipakai yang setengah, itu tergantung pada alat ukurnya. Penggaris itu kan kalau satuannya begini, ini kira-kira ralatnya ya setengah dari skala yang terkecil. Skala terkecil misalnya nih milimeter, 1 mm, maka ralatnya bisa sampai 0,5 mm. Tapi kalau Anda pakai alat ukur digital, misalnya voltmeter, ya, terus angka yang terakhir itu kadang-kadang biasanya kalau udah pernah pakai voltmeter ya, itu alat ukur digital, angka terakhir itu berubah-ubah. Ini satu dua, berubah-ubah. Ya ini berarti tidak pasti nih yang di situ. Tapi kalau yang berubah-ubah sampai 2 angka ya berarti ketidakpastiannya sampai 2 angka situ. Nah, tapi biasanya ketidakpastian selama yang diukur ini stabil ya. Kalau arusnya memang tidak stabil ya memang berubah-ubah terus. Tapi misalnya kita punya alat suatu sirkuit listrik yang stabil diukur berapa namanya tegangannya biasanya kalau berubah hanya 1 angka. Sehingga ralatnya itu yang bagus hanya satu skala terakhir. Kalau digital biasanya skala yang terakhir. Ya, angka yang terakhir itu yang menjadi ralat. Oke. Nah, yang disebut angka penting adalah angka hasil pengukuran. Harus angka hasil pengukuran. Kalau bukan angka hasil pengukuran itu tidak ada maknanya dikatakan punya angka penting. Dan eh, apa yang standarnya hasil pengukuran harus disertakan dengan ralatnya. Ya. Jadi hasil pengukuran harus dengan ralat. Hasil pengukuran dengan ralat. Ini di dunia sains itu yang masih mempertahankan ini dan sangat menjaga ini di kalangan fisikawan. Ya. Saintis yang lainnya sebenarnya masih, tapi kadang-kadang mengabaikan sedikit, ya, agak mengabaikan. Tentang hasil pengukuran itu harus disertakan dengan ralatnya. Jadi misalnya panjang tadi itu disertakan panjangnya benda tadi itu adalah 9,34, ralatnya plus minus 0,05 apa sentimeter. Itu. Jadi dengan mengetahui oh ralatnya ini, karena tadi penggaris ya 0,05, ya, maka yang ini adalah angka yang tidak pasti. Ya. Kalau yang 3 dan 9 ini angka yang pasti. Nah, angka penting atau angka signifikan adalah angka-angka hasil pengukuran dengan beberapa berupa angka pasti dan angka terakhir adalah angka hasil perkiraan. Ya. Hasil hasil perkiraan, bukan tebakan ya, perkiraan. Ya. Yang terkait dengan teralatnya. Tidak pasti jadi bukan tidak pasti. Ya tidak pasti ya. Ada mengandung ketidakpastian. Tetapi semuanya adalah angka signifikan, angka penting. Ya. Kenapa penting ya? Karena hasil pengukuran itu penting. Hasil pengukuran itu signifikan, ya penting. Ya. Nah di SMA itu kadang-kadang ada soal, ya, bukan hanya di SMA, kadang-kadang juga di buku-buku tertentu ada soal yang me- membahas atau bertanya tentang angka penting tapi tidak disertai dengan ralat dan pengukuran. Itu tidak benar, tidak pada tempatnya. Misalnya ya, saya kasih hasil pengukuran 2,375 kilometer misalnya seperti ini. Berapa angka penting di dalam hasil pengukuran ini? Ada yang tahu? Berapa yang berapa angka penting dalam hasil pengukuran ini? Hah? Angka pentingnya ada berapa? 3. Yang bilang 3 angkat tangan. Enggak berani. Yang bilang 4?
Yang 4 satu angkat tangan. Yang lainnya? Yang bilang 5 atau 2? Kok ragu-ragu? Mahasiswa itu beraninya itu kalau banyak. Kalau banyak, kalau sendirian itu penakut. Makanya kalau ujian sendirian ngeri. Nanti ujian pendadaran, ujian skripsi itu ngeri. Tapi kalau ujian bersama-sama, apalagi ngerjakan bersama, itu berani. Sampai demo pun juga beraninya bareng-bareng. Coba kalau demo sendirian. Ya, ya itu wajar, manusiawi. Siapa yang bilang 4 ini? Satu. Yang lainnya tidak berpendapat, abstain ya. Tapi ini bukan demokrasi, jadi nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau misalnya soal di SMA seperti ini, biasanya orang kan jawab itu 4 ya, dan biasanya akan dibenarkan. Tapi yang lebih tepat lagi, ini tidak diketahui angka pentingnya berapa. Karena saya cuma mengatakan ini hasil pengukuran sekian ya. Kalau apa namanya ditampilkan hanya tanpa ralat seperti ini, orang tidak bisa tahu ini hasil pengukurannya benar enggak ya, penampilannya. Ya. Tapi kalau saya tuliskan 2,375 plus minus 0,1, ya, ini salah menuliskan. Maka orang bisa tahu bahwa sebenarnya harusnya menuliskannya bukan 2,375, harusnya 2,4. Dibulatkan ya. Ya, dibulatkan plus minus 0,1. Jadi sesuai dengan digit yang terakhir dari ralatnya. Ya. Jadi angka pentingnya cuma 2,75 tadi itu. Kalau alat ukurnya hanya punya ketelitian sampai 0,1 km. Ya. Tapi kalau alat ukurnya itu ketelitiannya 0,01, maka nulisnya harus 2,338 plus minus 0,01 km. Ya. Jadi harusnya nuliskan angka penting itu dengan ralatnya. Ini notasi saintifik harusnya seperti ini. Ya. Cuman ya sudah terlanjur di dunia masyarakat umum. Maka kalau menuliskan di dunia masyarakat umum, seandainya alat ukur Anda itu seperti ini, Anda nuliskannya jangan nuliskan 2,375, tapi nuliskan 2,38. Diterima lah di masyarakat umum. Di dunia sains masih diterima seperti ini. Jadi kalau 2,38 itu berarti angka pentingnya ada 3. Ya. Jadi tadi kalau dikatakan 4 juga benar juga. Seandainya si pengukur tadi apa namanya jujur ya. Karena anak-anak tidak jujur ya, tidak jujur. Jadi menuliskan 2,375 padahal alat ukurnya ketelitiannya cuma sekian. Ya. Itu di dunia apa di dunia ilmiah, misalnya Anda buat karya ilmiah terus ngirimkan hasil pengukuran mungkin jangan kilometer ya, kalau kilometer kan besar sekali. Milimeter itu misalnya atau nano nanometer. Jarak antar atom nanometer. Ini penelitiannya luar biasa nih. Terus jurnalnya menerima apa namanya karya Anda. Ini Anda dianggap apa namanya menghasilkan hasil pengukuran yang sangat-sangat teliti. Karena sampai 3 angka di belakang rumah dalam nanometer. Padahal nanometer itu hanya karena ngitung kan biasanya hasil pengukuran ini dari besaran-besaran fisika lainnya dimasukkan rumusnya, terus masukkan ke kalkulator dapat angkanya. Terus Anda tampilkan angka sesuai yang ada di kalkulator gitu. 2,375 ini. Nah, padahal ketelitian alat-alat Anda setelah ditelusur nanti ralatnya itu ternyata 0,1 nanometer. Jadi berarti yang 75 ini ngawur, hasil apa hasil kalkulator benar ya, tetapi apa namanya di situ sebenarnya mengandung ketidakpastian. Jadi sebenarnya ini sudah tidak pasti. Maka secara ilmiah itu harus dituliskan sebagai tadi ya 2,4 ini. Itu. Kalau ada gini terus wah ini berarti 4 angka penting atau 4 significant feature ya. Terus Anda bisa dapat mungkin kalau itu hasil apa suatu fenomena yang baru dan kemudian istilahnya menghebohkan dunia saintifik ya. Terus Anda dapat hadiah Nobel, padahal hasil pengukuran Anda nggak seperti itu sebenarnya. Alat ukur Anda nggak seperti itu. Makanya kadang-kadang ada paper yang ditolak oleh jurnal internasional, terutama kalau dari negara-negara yang diduga ini alat ukurnya nggak mungkin seakurat ini. Tapi kok menampilkan hasil pengukurannya kok sekian telitinya angkanya ini. Hanya kalau dalam fisika, kalau paper tadi yang saya cerita itu biasanya paper selain fisika.
Kalau paper fisika harus memang disertakan ini. Ya, sehingga kemudian apa namanya reviewernya itu tahu "Oh, ini oh ya benar oke ini ralatnya. Itu pun ralat ini juga bisa dipertanyakan ya. Terutama kalau ini adalah persamaan yang apa, merupakan rumus dari sesuatu. Ya, contohnya ya, kalau dilakukan pengukuran dua pengukuran ya, jadi ada dua benda yang disambung itu, tapi yang Anda ukur dua kali, ya, X dan Y. X-nya itu panjangnya 2,34 dengan menggunakan alat ukur tertentu yang ketelitiannya 0,01 ya, milimeter ya. Nah, Y-nya jadi kebetulan alat ukurnya tidak bagus ya. 2,7 plus minus 0,3 milimeter misalnya. Nah, terus hasil penjumlahannya Z. Jadi rumusnya Z sama dengan X plus Y. Maka kalau saya jumlahkan aja kan ini jadi berapa? 4, 0, 1, 5. 5,04. Ya. Tapi yang 7 di sini itu adalah hasil yang sudah tidak pasti ya. Ini dia saya mungkin sudah tahu ya. Sehingga ketika dijumlahkan ya 2,34 dengan 2,7 yang di sini yang 4 tidak pasti. Ya, hanya apa, ada mengandung ralat. 7 sini mengandung ralat ya, plus minus 0,3. Berarti 3 yang awalnya pasti, 3 ini pasti. Tetapi ditambah sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang pasti tambah yang tidak pasti menjadi tidak pasti. Ya. Jadi sini ini 0 di sini tidak pasti. 4 ini juga tidak pasti. Nah, ini jadi tambah tadi jadi 5. Jadi yang tidak pasti sudah di 0 ini. Tidak boleh Anda tuliskan 5,04. Harus Anda tuliskan 5,0. Ya. Plus minus ralatnya bagaimana? Ralatnya bisa dijumlah. Ya. Jadi 0,31. Tapi ralat, nah ini sekarang udah bagaimana cara penulisan ralat yang benar? Bolehkah kita tuliskan seperti ini? Ada kesepakatan dalam dunia internasional, ini kesepakatan aja ya. Bahwa karena ralat itu suatu digit yang sudah tidak pasti. Maka tidak ada maknanya kalau saya tambah lagi digit satunya. Jadi 0,3, 31, 32 itu nggak ada bedanya 31 dan 32. Karena tiganya sudah tidak pasti. Maka cukup satu angka saja. Satunya tidak perlu. Ya. Nah, tetapi, nah ini namanya juga kesepakatan ya. Kesepakatan bisa ditambahi. Khusus untuk ralat yang itu angka ralatnya itu satu atau dua. Ya. Kalau dulu satu saja ya. Jadi misalnya ralatnya adalah 0,13 misalnya dari hasil perhitungan. Contohnya mungkin saya ganti aja ya soalnya ralatnya satunya 0,01, yang satunya 0,0 sorry supaya jadi 11 1 ya. Nah, ini. Ya 0,1 dan 0,1. Kalau dijumlahkan jadi 0,11. Total jumlah ralatnya 0,11. Nah, untuk yang belasan itu boleh ditulis dua. Ya, boleh ditulis dua. Kebiasaannya ditulisnya dua. Jadi kalau yang misalnya ini tadi ralatnya saya ganti ya soalnya ini jadi satu, berarti ralatnya totalnya jumlahnya 0,11, maka nulisnya 5,04. Boleh ditulis 0,4 karena ralatnya sekarang 2, 0,11. Ya. Ini khusus untuk yang belasan. Ya. Boleh tulis dua angka. Ininya juga mengikuti kemudian. Jadi ini mengikuti yang di sini. Eh, Belakangan sekarang ditambah lagi bukan yang 11 saja, tapi yang dua juga. Tapi masih belum lazim. Ya. Jadi misalnya ini 2, 0,2 ya, sehingga kemudian ralatnya 0,21. Ini yang dua juga masuk, boleh jadi dua. Ya namanya kesepakatan manusia, terserah yang bersepakat. Tapi memang yang paling aman adalah nulis hanya satu saja. Ya, kalau saya contohnya ya satu, ya, harusnya nggak usah pakai kesepakatan yang belasan. Ya belasan boleh lah, karena ya, orang ini berargumen kan 11 dengan 10 itu apa ya ada signifikannya nih. Sehingga akhirnya kemudian ya udahlah 11, 12, 13 itu masih masuk ini. Karena satunya masih kecil. Tapi kalau udah tiga itu kan udah besar. Jadi 31 dengan 32 itu ya nggak beda, itu 30-an lah. Tapi 11 dengan 12 itu ada bedanya. Karena argumen itu maka dibuat tambahan aturan-aturan ini. Ya. Oke. Terus terkait dengan ralat tadi, ralat ralat untuk yang penjumlahan seperti ini kan jelas apa namanya bisa dibayangkan mestinya ketidakpastiannya dijumlah saja, ya jumlah saja.
Tapi kalau pengukurannya tidak seperti ini ya, pengukurannya misalnya apa namanya dijumlahkan, tetapi penjumlahannya itu bukan penjumlahan yang seperti panjang, yang satu panjang gitu ya. Ya. Lalu bagaimana rumus untuk ralat totalnya? Ya. Demikian juga kalau itu perkalian. Sorry, saya langsung. Jadi ada istilahnya perambatan ralat. Ralatnya merambat. Merambat itu maksudnya ralat dari satu pengukuran dan ralat dari pengukuran lain itu kemudian berkontribusi pada ralat hasil akhir. Ya. Contohnya kalau saya mengukur luas, ya, X kali Y. Luas itu kan panjang kali lebar. Di X-nya itu ada ralatnya. Jadi hasilnya X adalah X0 plus delta X. Nah, ini ralatnya ya, saya tulis sebagai delta X. Di Y juga ada ralatnya. Y sama dengan Y0 plus delta Y. Plus minus, sorry. Plus minus delta Y. Nah, ketika dikalikan, ya, kalau saya sertakan ralatnya, itu luasnya kan kemudian menjadi tidak pastinya itu lebih besar dari sekedar dijumlahkan. Ya. Jadi kalau saya masukkan ya, X plus minus delta X kali Y 0 plus minus delta Y. Kalikan, saya punya hasilnya X0 kali Y0 plus X0 delta X plus, oh sorry, X0 delta Y ya. Y0 delta X plus, ini plusnya juga plus minus ya. Ini ya plus minus. Plus minus, ini plus minus delta X kali delta Y. Ya. Ralatnya yang mana? Ya. Ini biasanya kemudian dimasukkan konsep matematika ralat itu biasanya kecil, ya kecil kan 0,1 hasil pengukurannya 10 ya. Tapi nanti tergantung juga bisa jadi hasil pengukurannya 1 plus minus 0,1. Nah, itu kan berarti besar juga. Tapi normalnya biasanya ralat itu kecil. Maka ketika ada seperti ini, kecil kali kecil itu hasilnya sangat kecil ya. Dan 0,1 kali 0,1, 0,01. Ya udah kecil, sangat kecil lah, ini kita bisa abaikan yang ini. Sehingga hasil pengukurannya kira-kira X0 Y0 plus minus X0 delta Y plus minus Y0 delta X ya. Jadi ralatnya yang di sini nih. Ini perambatan ralat seperti itu. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa namanya eh, penjumlahan tadi, untuk perkalian ternyata berbeda anunya apa namanya eh, besar besar ralatnya itu bukan sekedar dijumlahkan ya, tapi ada persamaannya seperti ini. Eh, ada cara lain ya untuk mengetahui. Jadi kalau cara ini Anda harus mengalihkan seperti ini. Jadi misalnya kalau contoh yang gampangnya ada angkanya ya. Kalau ada angka-angkanya dimasukkan, nanti setelah tahu besarnya ralatnya baru Anda bisa tahu bagaimana caranya menuliskan ini. Contoh ya. 3 plus minus 0, 3,0 plus minus 0,1. Ini X-nya misalnya. Terus Y-nya 2,3. Nah, 2 sederhana aja lah. 2,0. 2,0 plus minus 0,2. Misalnya seperti ini. Kalau dikalikan hasilnya kan 6 plus minus 0,1 kali 0 kali 2 itu adalah 0, sorry, 0,2 ya. Plus minus 0,6 ya. Kalau ini kali ini mau ditambahkan juga boleh ya. Ini 0,02. Jadi totalnya adalah 6 plus minus, jumlahkan aja semua ini. 0,8. Ini 6, tadi harusnya kalikan itu ya, berarti ada nolnya ya. Tambahkan nolnya nggak masalah. Supaya bisa angka signifikannya. 0,82. Ya, cara penulisan ini berarti cukup dibulatkan menjadi 0,8. Jadi hasilnya 6,0 plus minus 0,8. Ada cara lain yang belum tentu benar ya, belum tentu benar, tapi kadang-kadang seringkali benar dan itu yang biasanya diajarkan di
SMA kadang-kadang ya. Yaitu banyaknya angka penting, angka signifikan dari suatu persamaan rumus ini ya. Itu ada kalau perkalian jumlahnya angka penting adalah angka penting yang paling sedikit, ya kan? Masih ingat kan pelajaran di SMA? Jadi kalau ini 3 ini beneran sama ya. Kalau misalnya yang ini berbeda, misalnya ini 13 gitu ya, maka ini 3 angka penting, yang ini 2 angka penting, hasilnya harus 2 angka penting. Ya. Ada juga cara lain untuk mencari tahu yang pasnya berapa. Misalnya kalau saya buat 13 tadi ya, 13,0 dikalikan 2,0. Ya, ini 2 angka penting, ini 3 angka penting. Kalikan seperti biasa dengan mengingat bahwa yang digit terakhir itu adalah mengandung ketidakpastian. Tidak pasti kali tidak pasti, tidak pasti. Kita kasih tanda gini lah. Tidak pasti kali pasti, tidak pasti. Tidak pasti kali pasti, tidak pasti. Tidak pasti kali pasti kali tidak pasti, tidak pasti. Tidak pasti kali pasti, pasti. Tidak saya kasih tanda ya. Ini kali ini 2 ya. Jadi tidak pasti tambah tidak pasti, tidak pasti. Tidak pasti tambah pasti, tidak pasti. Ini pasti 2, sorry, komanya salah. Komanya 1, 2, 2. Ya. Jadi angka pentingnya ini cuma 2. Sorry. Harus tuliskannya sebagai 26. Ya. Bukan 26,0. Ya. Kalau di sini salah. Ya. Jadi 26 saja. Kenapa? Karena yang 0 ini sudah tidak pasti, 6 juga sudah tidak pasti. Ya. Dari tadi pakai perkalian langsung ini. Jadi dari situ bisa ketahui bahwa ini hanya 2 angka penting saja. Karena 6-nya sudah mengandung ketidakpastian. Kalau Anda pakai cara ini, ya nanti ini kalikan aja. Ya. Itu nanti hasilnya sama juga. Tidak pastinya ralatnya itu ada pada posisi yang 6-nya tadi. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Mulainya boleh terlambat, tapi berakhirnya tidak boleh terlambat. Tapi saya sudah terlambat 2 menit. Sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.